Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Farid dengan NIM 05015982285 akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan wajah saya dikarenakan laptop saya kameranya sedang bermasalah. Kita ke soal tugasnya. Langsung Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai frameworknya yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Lalu ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sudah ada data-datanya ya. Ada data JS, data bahan ajar, salinan stok, script, stok, tracking. Nah, untuk data-data JS-nya sudah ada. Lalu kita ke soal pertama. Untuk soal pertama yaitu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tabel list. Untuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Langsung kita mencoba run-nya ya. Kita mencoba run. Kita ke index, lalu run. Nah, di sini email aksesnya. Email aksesnya sudah ada di sini ya, dari data.js. Kita menggunakan email city. Lalu kita ke informasi bahan ajar. Nah, untuk ini di halaman stok bahan ajar terdapat kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Kita lihat di sini. Di sini sudah ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi raknya, harga, jumlah, dan status dan catatan. Sudah ada semuanya ya. Lalu kita ke soal lagi. Untuk soal berikutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio dan checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Dan ada kategori mata kuliah. Kita akan mengedit stok data bahan ajarnya. Kita edit, lalu untuk jumlahnya kita menjadi 30, yang tadinya 28 menjadi 30. Nah, perubahan sudah berhasil. Untuk jumlahnya tadi ada di 28 dan sekarang kita ke 30. Nah, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini sudah ada filternya ya. Di bagian atas yaitu filter semua UPJJ. Dan Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Ada urutan berdasarkan judul, jumlah, harga. Lalu kita ke soalnya lagi. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok dan jumlah stok sama dengan untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga.
Fitur filter dapat diset ulang atau reset. Terdapat fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu direcompile kembali. Implementasikan dependent option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Di sini ada ya, di Jakarta. Surabaya. Semuanya sudah ada ya. Semuanya sudah ada. Kita ke semua UPBJJ lagi. Nah, kita ke sini lagi. Nah, menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok aman. Safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok safety stoknya kurang. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sudah mencapai 0. Nah, di sini sudah ada ya untuk statusnya, yaitu lebih dari 10 berarti aman, kurang dari 10 berarti menipis. Nah, coba kita ke nolkan. Nah, dari jumlah yang tadinya menipis kita nolkan. Nah, terdapat kosong ya. Berarti ini harus diprioritaskan. Kita ke sini lagi, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Kita ke sini dan tambahkan data bahan ajar. Kita masukkan kodenya, yaitu judulnya
bakal menjadi mata kuliah wajib. Pilih UPBJJ-nya yaitu Jakarta. Untuk lokasi raknya ada di RI rak 1. Harganya 65.000. Jumlahnya yaitu 10. Nah, berhasil menambahkan data bahan ajar. Tadi, nah, ini ya sudah ada. Lalu kita ke soal berikutnya. Tracking Delivery Order DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan Framework Vue.js. Lalu kita ke tracking pengiriman. Nah, di sini sudah ada ya untuk nomor DO-nya. Di sini sudah ada yang mengirim. Nomor DO-nya yaitu DO 2025001. Lokasinya di Tangsel, tiba di Umi Jaksel dan diteruskan ke kantor tujuan. Di sini sudah ada yang memesannya ya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misal DO 2025001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru, menjadi DO 2025002. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi pilih JNE reguler atau JNE Express, dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Kita ada paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi, kode paket, dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Untuk memberikan informasi tanggal kirim, dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data array of object paket harga. Nah, kita langsung ke sini lagi. Nah, kita tambahkan DO baru. Kita masukkan NIM-nya. Kita lihat di data JS-nya ya. Kita memasukkan Nah, di sini ada, kita masukkan nama data trackingnya, nomor DO Rina Wulandari.
Oh maaf, salah. Kita memasukkan namanya yaitu Rina Wulandari. Kita masukkan NIM-nya, nama, pilih ekspedisinya yaitu Express 1-2 hari, pilih paket, di tanggal kirimnya lalu kita tambahkan DO baru. Nah, data berhasil disimpan nomor DO yang tadi dari DO 2025.001 menjadi DO 2026.002. Namanya itu Rina Wulandari, paketnya yaitu paket UT002. Nah, kita lihat detailnya ya. Yang tadi tuh nih. Nah, detail perjalanan nomor DO sudah ada ya. Data DO dibuat dan menunggu pick up kurir. Oke, sudah, lalu kita ke soalnya lagi. Struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang didasarkan adalah sebagai berikut. Indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, CSS, JS, untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktik 2. Lampirkan file dummy data file bahan ajar JS yang ditampilkan bersama dengan file ini menjadi template atau acuan yang dapat digunakan pada masing-masing file stok app.js dan tracking app.js. Di sini sudah ada semuanya ya, dari CSS ada dan data JS-nya. Dan ini ya, ada indeks, stok, tracking. Dan ini untuk dashboardnya ya. Nah, untuk soalnya sudah selesai. Mohon maaf bila video praktek saya kurang jelas atau kata-kata saya yang terbata-bata. Cukup sekian video dari praktek saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.